seperti yang kami nyanyikan, bahwa Engkaulah kekuatan hidup kami. Dan biarlah di dalam hidup kami setiap hari, baik di dalam bekerja, baik di rumah, kami boleh mengalami kemenangan karena kekuatan dari Tuhan. Kami rindu agar supaya firman Tuhan yang diberitakan oleh sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk menyapa setiap kami, baik hamba-Mu yang Kau panggil untuk memberitakan kebenaran-Mu, maupun juga setiap kami, agar supaya kami disapa oleh Tuhan sendiri. Berbicaralah Tuhan, karena kami rindu untuk mendengar sabda-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, kalau kepada saudara ditanyakan, bagi saudara yang dulu menikah di gereja, lalu saudara ditanyakan, apakah saudara masih ingat pada waktu itu khotbah atau pemberitaan firman Tuhan pada waktu Anda menikah itu diambil dari mana? Ya, saya khawatir ada yang sudah tidak ingat, saudara. Sebab kadang-kadang ada pasangan-pasangan yang tanggal berapa saya nikah lupa. Apalagi ayat yang dibaca, ya, saudara. Nah, ayat yang saudara baca ini seringkali dipakai oleh para pengkhotbah untuk meneguhkan pernikahan. Dikatakan begini, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya pada Rahel. Saudara, minggu lalu kita bicara tentang love. Itu bukan feeling. Ada bagian kecil feeling. Tetapi love itu bukan feeling. Love itu komitmen. Masih ingat ya saudara? Komitmen. Nah saudara, kita bicara tentang cinta itu merupakan suatu komitmen, keputusan untuk tetap komit. Untuk tetap komit apa? Nah kalau saudara baca 1 Korintus pasal 13 ayat 4, itu terkenal saudara ayatnya. Cinta atau kasih itu yang pertama disebut sabar. Itu yang ingin saya uraikan. Cinta atau kasih itu tetap komit untuk sabar. Apa itu maksudnya? Nah saudara, saya ingin menguraikan sedikit latar belakang ayat yang kita baca, supaya saudara bisa connect. Kenapa kok ada ceritanya seperti ini, bahwa Yakub itu bekerja 7 tahun lamanya untuk mengabdi kepada calon mertuanya supaya mendapatkan Rachel yang dicintainya, tapi bekerja 7 tahun itu serasa cuma beberapa hari saja karena cintanya. Nah begini ceritanya saudara. Yakub punya saudara, dia lahir kembar. Kakaknya yang keluar duluan namanya Esau. Tapi dia tidak rela kalau kakaknya keluar duluan. Pada waktu kakaknya keluar, kakinya dipegang oleh Yakub. Jadi keluarnya gitu ambil bareng. Tetapi saudara, Tuhan menentukan bahwa yang mendapat hak kesulungan, berkat kesulungan itu bukan Esau, tetapi Yakub. Loh kok bisa? Kan mestinya Esau yang keluar duluan. Tuhan kan tidak adil. Bukan masalah adil tidak adil, saudara. Tetapi ini merupakan kehendak bebas Allah untuk menentukan dan memilih. Jadi hak kesulungan itu, saudara, bukan anak sulung dapat hak kesulungan. Tidak otomatis. Tetapi yang dipilih Allah untuk mendapat hak kesulungan. Hak kesulungan itu apa? Hak kesulungan, saudara, di lingkungan orang Yahudi, berkat kesulungan, itu artinya adalah hak untuk menurunkan keturunan yang utama, yang nanti akan lahirnya sang Mesias, Juru Selamat. Itu keyakinan orang Yahudi. Jadi siapa yang mendapatkan hak keturunan itu, dapat berkat keturunan itu, saudara, itu berkat yang luar biasa, sebab dari keturunannya akan lahir Juru Selamat,
raja besar Israel itu. Nah, saudara, Yakub tahu itu. Suatu hari ketika ayahnya sudah menjadi tua, sudah rabun, sudah tidak melihat, si ayah ini keras kepala. Dia tidak mau mentaati Tuhan, tidak mau bertanya pada Tuhan. Dia mau memberkati kakaknya, namanya Esau, yang suka berburu kambing domba itu. Nah, istrinya Yakub bersekongkol dengan anaknya yang nomor 2, namanya Yakub ini. Sebelum nanti bapaknya keliru ngasih berkat, saudara. Maka Yakub disuruh ibunya sendiri pura-pura untuk jadi Esau, kakaknya. Padahal kakaknya dengan Yakub itu beda. Kakaknya itu tinggi besar, pekerjaannya itu berburu. Jadi Yakub disuruh seolah-olah seperti kakaknya, kasar, tinggi besar, berbulu. Wah, dia tidak berbulu. Jadi dia pakai pakaian seolah-olah seperti kakaknya. Lalu ibunya menyembelih kambing kesukaan bapaknya, mungkin digulai, mungkin ditongseng barangkali, saudara. Lalu Yakub pura-pura dengan suara bapaknya untuk menyampaikan itu kepada bapaknya. Bapaknya sudah curiga. Apakah engkau Esau? Dia mengatakan ya. Bapaknya masih kurang yakin karena dia sudah matanya sudah nggak kelihatan. Bisa bayangin nih, saudara, bapaknya sendiri dibohongin dengan anaknya. Tapi bapaknya mengatakan mari dekat-dekat. Lalu dipegang. Oh, betul berbulu. Jadi Yakub mendapatkan berkat yang memang Tuhan janjikan untuk dia dengan cara dia menipu bapaknya sendiri. Dia tidak mau menanti saat Tuhan sendiri mengatur bagaimana berkat yang untuk dia, yang seharusnya untuk dia yang mau diberikan keliru oleh ayahnya Esau itu bisa terjadi. Mengapa, saudara? Karena dalam pikiran Yakub, bapakku ini sudah tua. Bapakku ini mungkin pikun. Ini kalau tidak cepat-cepat tak dahului, jangan-jangan nanti bapakku keliru memberi berkat. Nah, bisa nggak, saudara? Ishak, ya, itu salah memberi berkat. Bisa terjadi nggak? Ishak salah memberi berkat. Mestinya berkat itu untuk Yakub, tapi diberikan kepada kakaknya Ishak. Esau, bisa nggak? Menurut saudara, bisa apa enggak? Enggak ya. Yakub bisa keliru, tapi Tuhan enggak. Saudara, karena ketika Yakub tua, saudara, ketika dia mau mati, dia panggil satu persatu anaknya, cucunya, dan sebagainya. Begitu. Lalu anaknya Yusuf yang 2 itu, yang lebih tua dan lebih muda, yang lebih tua ditaruh sebelah kanan, lebih muda taruh sebelah kiri. Tujuannya supaya berkat untuk anak pertama itu jatuh ke yang sebelah kanan, yang sebelah kiri untuk anak yang lebih muda. Tapi apa yang terjadi? Sekalipun matanya Yakub sudah rabun, ketika dia mengulurkan berkatnya itu, Tuhan menyilangkan tangannya begini. Sampai Yusuf mengatakan, salah Pak, anakku yang pertama ini. Enggak salah, memang benar disilangkan begini. Nah, saudara, kalau dilihat Ishak sebagai bapaknya Yakub bisa salah, tapi Tuhan tidak bisa salah. Nah, masalah yang keliru yang dibuat oleh Yakub adalah dia takut kalau berkat yang Tuhan berikan untuk dia itu oleh bapaknya keliru diberikan kepada kakaknya. Jadi dia cari cara untuk membohongi bapaknya yang sudah matanya rabun. Dia tidak menunggu, tidak menanti bagaimana Tuhan sendiri bertindak. Itu masalahnya. Nah, karena dia nyerobot dengan cara yang begitu, saudara, bapaknya marah, kakaknya lebih marah lagi. Karena setelah dia pulang, dia dengar bahwa berkat kesulungan yang dia nantikan itu, saudara, sudah diserobot adiknya. Padahal memang itu bukan untuk dia, sebetulnya Tuhan berikan untuk Yakub. Tetapi cara yang licik itu yang menyebabkan kakaknya begitu marah. Dia mencari, mengejar, dan mungkin saudara mau membunuh Yakub. Tapi sebelum itu Yakub lari ketakutan, pergi ke tanah Haran. Haran itu di daerah Mesopotamia, antara perbatasan antara Irak sekarang dengan daerah
Turki, saudara. Di sana letaknya, di tanah Haran. Nah, di tanah Haran itulah, saudara, Yakub bertemu dengan kakak dari ibunya, namanya Laban. Dan Yakub, saudara, bekerja, sungguh-sungguh bekerja membantu Laban. Selama 1 bulan, Laban mengamati, waduh, ini keponakanku ini hebat. Bekerjanya begitu rajin, karena dia sebagai gembala domba. Begitu rajin, begitu tanggung jawab, begitu sungguh-sungguh. Dan saudara, Laban sendiri mengakui, saudara, kalau kita lihat dari Kejadian pasal 30 ayat 27 sampai 30. Kejadian pasal 30 ayat 27 sampai dengan yang ke-30. Dikatakan begini, saudara. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Jadi Laban sadar bahwa kehadiran Yakub yang menolong untuk mengembalakan kambing domba Laban ini diberkati Tuhan. Jadi Laban diberkati Tuhan dengan melimpah karena Yakub. Oleh sebab itu Laban ingin menahan Yakub selama-lamanya, karena itu menguntungkan buat Laban. Sehingga katanya lagi, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Saud Yakub kepadanya, pada Laban, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu, bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tapi sekarang setelah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Jadi dia bekerja keras, sungguh-sungguh bertanggung jawab, dan diberkati Tuhan luar biasa. Dan karena itu, saudara, Laban ingin agar supaya Yakub jangan cepat-cepat pergi. Sehingga Yakub mengatakan, Laban mengatakan pada Yakub, gak baik kalau kamu cuma bekerja gratisan, gak baik. Apa upahmu yang bisa aku berikan kepadamu? Ya, sebab kamu itu kan familiku, kamu keluargaku. Begitu. Lalu apa yang terjadi, saudara? Daud mengatakan, ya, dikatakan bahwa Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Jadi Rahel punya kakak namanya Lea, dan adiknya namanya Rahel. Rahel itu begitu cantik. Dan Yakub itu cinta sekali kepada Rahel. Sehingga dia mengatakan, oke, kalau begitu, ketika ditanya oleh calon mertuanya, dia mengatakan, aku mau mengabdi padamu 7 tahun lamanya untuk bekerja, untuk mengembalakan kambing dombamu, supaya aku bisa mendapatkan anakmu, Rahel. Wah, Yakub senang. Mengapa, saudara? Sebab, saudara, bekerja mengembalakan kambing domba itu tidak mudah. Bekerja mengembalakan kambing domba itu tidak mudah. Saudara tidak punya pengalaman kan bekerja. Ya. Kambing domba itu biasanya saudara binatang yang dungu, nggak terlalu pandai. Kalau kita itu merawat anjing, biasanya di sini orang suka anjing ya saudara ya. Apalagi kalau kadang-kadang orang buta itu bisa dituntun oleh anjing. Karena anjing itu pintar dan setia. Tapi ada nggak orang buta itu lalu pelihara kambing dan kambingnya pelihara dia? Tuntun dia. Ada nggak orang buta begitu? Ada? Tidak ada, saudara. Sebab kambing itu nggak tahu jalan, gampang tersesat. Jadi gembalanya mesti cari jalan, mesti jaga supaya nggak tersesat. Saya punya teman, saudara. Dia cerita pengalaman dia. Dia pernah kerja di kapal untuk mengangkut domba
dari Afrika Selatan pergi ke Australia. Ya, kapal besar, isinya tuh ribuan domba, seringkali diangkut dari Afrika Selatan pergi ke Australia. Dan dia mengatakan, memang betul loh, domba itu binatang yang bodoh, katanya begitu. Kenapa begitu? Domba itu gampang terpengaruh oleh salah satu binatang domba yang nakal, katanya begitu. Yang pokoknya suaranya kenceng itu pasti diikuti teman-temannya. Nah, dia punya pengalaman begini. Ketika kapal yang dia bekerja itu merapat ke pelabuhan, sebelum betul-betul merapat ke pinggir, sebelum betul-betul aman, biasanya diberi jaring untuk supaya domba yang ribuan itu turun, saudara. Ada temannya dia yang keliru. Kapalnya belum sungguh-sungguh merapat, belum disiapkan jalannya supaya dombanya itu bisa turun begitu. Temannya sudah tergesa membuka pintu kapalnya. Nah, ada domba yang satu itu nakalnya minta ampun, katanya begitu. Si domba ini katanya begitu, matanya itu buta, tapi suaranya kenceng sekali. Nah, biasanya domba-domba yang lain itu ngikuti suara temannya yang kenceng. Nah, suara si domba yang buta ini suaranya kenceng, dia itu teriak-teriak, begitu. Langsung begitu pintu dibuka, semua domba itu ikut, karena suaranya kenceng, dia lari ke lorong itu. Wah, semua takut, taunya saudara, si domba yang buta ini langsung nyebur ke pelabuhan yang belum ada jaringnya untuk ada jalan terbuka pergi ke pantai. Dia bilang ratusan domba itu ikut semua blum dan mati di sana. Oleh sebab itu biasanya para gembala itu tahu kalau ada domba yang bodoh tapi yang nakal, itu caranya gimana, saudara? Untuk membuat supaya dia itu menjadi penurut. Di sini tidak ada yang punya pengalaman ya jadi domba, jadi gembala ya. Ya. Biasanya domba yang nakal supaya dia itu menjadi penurut, supaya bisa diajari bagaimana ikut dan dengar suara gembalanya. Itu biasanya salah satu itunya kakinya itu dipatahkan. Kalau dipatahkan kan dia tidak bisa jalan, tidak bisa lari-lari kemana-mana. Supaya dia dekat-dekat dengan sang gembalanya. Lalu kalau sudah dipatahkan begitu, dia tidak bisa lari jauh-jauh, oleh gembalanya itu diikat kakinya, lalu kemana-mana itu dibawa, digendong begitu, supaya dia terbiasa dekat dengan gembalanya. Artinya saudara, menggembalakan domba itu pekerjaan yang tidak mudah. Dan Yakub demi mendapatkan Rachel, demi mendapatkan Rahel, itu dia komit untuk bekerja selama 7 tahun. 7 tahun itu waktu yang pendek atau tidak? 7 tahun itu bukan waktu yang pendek ya saudara ya. Bukan waktu yang pendek. Coba saya kalau saudara yang duduk sebelah saudara pasangan saudara, ini saya kurang setuju. Anaknya ini dipisahkan anaknya mesti sebelah sini. Firman di sebelah kanan. Coba kalau yang duduk sebelah dengan suaminya disenggol, itu tanya, kamu dulu untuk mendapatkan aku, kamu mesti berjuang nunggu berapa lama? Tanya si itu William sama si saya. Coba disentuh begitu, dulu berapa lama? Gitu. Yakub untuk bisa mendapatkan Rahel, dia harus bekerja 7 tahun lamanya, mengembalakan kambing domba yang tidak mudah. Tetapi apa yang Yakub katakan? Dikatakan seperti ini, saudara. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Hebat ya saudara ya, seperti beberapa hari saja. Mengapa? Dikatakan karena cintanya kepada Rahel. Jadi saudara, yang namanya cinta itu bukan feeling, bukan cuma aduh perasaan seneng deket sama dia, tidak. Cinta yang sesungguhnya itu adalah komitmen itu.
Komitmen untuk sabar menunggu. Komitmen untuk berjuang keras demi cinta. Sehingga dia bekerja keras dengan sungguh-sungguh, tidak pernah mengeluh selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel yang dicintainya. Dan kalau kita sungguh-sungguh bekerja untuk yang kita cintai, saudara, seberat apapun rasanya kok cepat. Betul nggak, saudara? Coba kalau kita ini bekerja dengan terpaksa, gitu, kerja berat tapi terpaksa aku bekerja. Sehari rasa apa, saudara? Gimana? Capek. Kok lama gitu. Tapi kalau saudara berjuang keras dan saudara berpikir, oh ya, aku sadar aku berjuang keras di sini. Aku datang dari jauh meninggalkan tanah airku untuk berjuang ke Amerika ini. Gitu. Walaupun sekeras apa demi menyekolahkan anakku, demi menghidupi, demi keluargaku, demi ini, karena yang aku cintai. Kadang-kadang kita tidak sadar, oh iya ya, kita sudah di Amerika sudah sekian tahun. Cepat banget ya. Baru saja kita itu merayakan Natal, sudah gitu tahun baru Imlek. Sebentar lagi bulan depan sudah Paskah, cepat sekali. Kok bisa begitu? Ya. Dan saudara, sesuatu yang dilakukan karena cinta, saudara, maka yang berat itu terasa begitu nyaman dan ringan. Itu yang dirasakan oleh Yakub. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika Yakub mengatakan, oke, sudah genap 7 tahun, aku sudah komit bekerja dengan keras, dengan sungguh-sungguh. Dulu kamu dombanya cuma sedikit, sekarang begitu banyak. Sekarang waktunya kamu memberi upahku. Berikan Rachel, berikan Rahel. Mengapa kok Yakub itu sayang kepada Rahel, saudara? Padahal Yakub itu punya padahal Laban itu punya 2 anak, saudara. Yang tertua namanya Lea. Dikatakan begini, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Wah, ini kan cantik luar dalam ya, saudara. Elok parasnya, apa tadi? Sorry. Elok sikapnya, kepribadian dalamnya, karakternya itu elok, dan cantik parasnya, betul-betul luar dalam. Ferry, semua laki-laki punya idaman seperti ini enggak ya? Gimana, Ferry kalau disuruh milih punya istri, milih yang cantik parasnya atau elok apa sikapnya? Pilih yang mana? Gimana? Elok parasnya, elok sikapnya. Elok sikapnya atau cantik parasnya, milih yang mana? Elok sikapnya, walaupun parasnya jelek enggak apa-apa. Bisa dioperasi, Pak. Bisa operasi plastik. Operasi plastik. Iya. Ya, oke. Nggak mikir anaknya bisa jadi apa. Ya toh, mamanya mungkin bisa dioperasi plastik, ya toh. Operasi plastik itu kan kalau kurang sedikit. Kalau kurangnya begitu banyak, mau dioperasi berapa kali pun juga ya toh. Ayo Yud, aku tanya, kalau kamu disuruh milih elok parasnya, elok apa sikapnya atau cantik parasnya, pilih yang mana? Susah, nggak ada yang sempurna, Pak. Ya betul, nggak ada yang sempurna. Tapi ini ada 2 pilihan ini. Suruh milih yang mana? Elok sikapnya. Elok sikapnya. Iya. Oh. Soalnya Saya khawatir Yudi mengatakan aku pilih dua-duanya. Oke.
Iya, saudara. Ya kalau bisa sih kombinasi dua-duanya, ya kan? Begitu. Ya toh, saudara. Nah Yakub ini, saudara, jatuh cinta pada Rahel itu karena elok sikapnya, cantik parasnya. Sedangkan kakaknya dikatakan matanya tidak bersinar, saking sungkan. Mau mengatakan matanya juling gitu loh maksudnya. Kalau lihat orang itu bisa 2, bisa 3. Karena ya tidak jelas fokusnya gitu. Kan? Ya toh? Kalau diajak ngomong sama orang juling kan repot ya kita. Orang ini lihat saya, menghargai saya apa enggak? Oh tidak jelas itu gitu. Ya kan? Nah, Yakub itu cinta pada adiknya. Tapi apa yang dilakukan oleh bapaknya? Bapaknya mengatakan oke. Kita mesti konsekuen. Dia undang semua orang kampung, pesta besar untuk pernikahan. Tapi setelah malam yang diberikan kakaknya, bukan adiknya yang dicintai, yang dia bekerja selama 7 tahun itu. Setelah Yakub tidur dengan kakaknya, besok paginya bangun, loh kok sama kamu? Dia marah sama Laban. Ini apa-apaan? Dan Laban itu pintar berkelit. Itu mertua yang lihai. Dia mengatakan, oh enggak ada tradisinya di sini ini. Anak muda itu boleh nikah lebih dulu, kakaknya lebih dulu, betul nggak ya? Biasanya kita di timur kan suka gitu kan? Oh nggak bagus loh ngelompati kakaknya dulu katanya begitu. Itulah yang dipakai oleh Laban. Jadi kalau kamu mau adiknya, sebab dia tahu kalau dia itu sungguh-sungguh jatuh cinta sama si Rahel, kamu harus kerja lagi 7 tahun lagi. Wah, betul-betul Yakub ini diperas oleh mertuanya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Yakub, saudara? Yakub marah? Apakah Yakub berontak? Apakah Yakub merebut Rahel ini dan diajak kawin lari aja? Enggak. Dia rela bekerja 7 tahun lagi demi untuk mendapatkan Rahel. Mengapa? Karena sebetulnya yang disebut cinta itu bukan mood seperti minggu lalu saya bicara. Bukan perasaan yang bisa berubah-ubah. Cinta itu adalah sabar. Komitmen untuk sabar. Sabar menanti. Sabar untuk terus berjuang untuk mendapatkan yang dicintainya. Sabar sekalipun dia menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Saudara, saya mencoba memeriksa bahasa aslinya dari Alkitab. Karena dalam perjanjian baru 1 Korintus pasal 13 ayat 4 itu ditulis dalam bahasa Yunani. Saya cek bahasa Yunaninya apa. Ternyata kata cinta itu sabar. Sabar itu pakai bahasa Yunaninya bentuknya itu noun feminin. Ya, noun feminin. Kata benda feminin. Aneh ya, sabar itu kok seringkali kita anggap itu sifat, tetapi itu enggak, bentuknya itu non feminin. Apa maksudnya? Maksudnya, saudara, kata sabar itu ingin menggambarkan suatu karakter yang dimiliki oleh seorang wanita. Dalam hal apa? Gambarannya itu seperti seorang wanita yang mengandung. Kalau mengandung wanita itu menunggu berapa bulan? 9 normalnya, ya kan? 3 bulan pertama biasanya apa? Muntah-muntah. Muntah-muntah, hidam, nggak enak karena perubahan hormonal, ya kan? Biasanya gitu sengsara sekali. Tetapi karena cinta, maka setiap wanita sekali rasanya perubahan hormonal itu tidak enak, tetapi tetap bersuka cita sebab aku mengandung. Makna sabar itu seperti itu. 3 bulan berikutnya biasanya apa wanita? Di sini ada ibu hamil kok di belakang sendiri. Sudah berapa bulan ya ibu? 5 ya. Nah, 3 bulan berikutnya biasanya apa? 3 bulan berikutnya biasanya katanya yang saya baca, ibu-ibu tuh suka melihat perutnya makin menjadi besar.
makin senang pakai pakaian untuk menonjolkan bahwa oh sekarang perutku jadi besar. Karena udah mulai kelihatan sampai 6 bulan. Dan 3 bulan berikutnya apa, saudara? Biasanya ibu-ibu, benar nggak? Saya tanya Juliana deh, ya loh. 3 bulan pertama ngidam, 3 bulan pertama itu melihat, mengagumi perutnya besar. Setelah itu 3 bulan berikutnya biasanya apa? Kan 9 bulan ya. 3 bulan terakhir pengen keluar, capek. Iya, gitu. Apa sih Martin? Khawatir badannya gemuk. Oh, kamu belum pernah hamil kok khawatir. Betul, pengen keluar. Biasanya kalau sudah 3 bulan terakhir katanya begitu pengen keluar untuk mikir persiapan belanja ini, belanja itu. Betul gitu ya katanya. Itu pengen keluar, pengen belanja, mempersiapkan. Walaupun makin lama makin berat kandungannya. Jadi kata sabar itu memperoleh bentuk feminin itu. Seperti seorang ibu yang sedang menantikan anak yang dilahirkannya itu. Sekalipun pada waktu melahirkannya itu susahnya, sakitnya luar biasa. Tetapi kalau sudah melahirkan semuanya dari 0 sampai 9 bulan itu, semuanya bakal sirna karena mendapatkan anak yang dicintainya. Loh, bentuk seperti ini loh saudara-saudara, gambar daripada sabar itu. Indah ya sebetulnya. Nah jadi yang disebut cinta itu bukan cuma perasaan aku seneng, perasaan aku suka sama dia, enggak. Perasaan sabar itu komitmen, cinta itu komitmen. Komitmen untuk apa? Untuk sabar. Sabar menanggung beban seperti seorang ibu yang hamil tadi. Itu gambarannya di dalam Alkitab, indah sekali. Nah itulah yang dilakukan oleh Yakub. Dia sabar menunggu, dia sabar berjuang, dia sabar berjerih lelah untuk mendapatkan Rachel karena dia sangat mencintainya, saudara. Tapi, saudara, ayah mertuanya begitu tega menipu dia, sehingga dia harus bekerja berjuang lagi selama 7 tahun. Sekarang pertanyaannya, mengapa kok Tuhan izinkan? Padahal ayat-ayat Alkitab mengatakan Tuhan itu selalu menyertai Yakub. Ada yang tahu saudara mengapa kok Tuhan izinkan? Yakub itu dicurangi oleh mertuanya sendiri. Belajar sabar, Pak. Apa? Supaya Yakub belajar sabar. Iya, supaya Yakub belajar sabar. Yakub muda itu dulu nggak sabaran. Kalau sudah mau punya kemauan, bapaknya sendiri dibohongin, bapaknya sendiri ditipu. Ini bukan masalah karma, tapi Allah itu mendidik Yakub supaya Yakub sekarang ini menjadi Yakub yang sungguh-sungguh sabar, sungguh-sungguh matang. Oleh sebab itu, Yakub memang ditempatkan oleh Tuhan, diizinkan tinggal di rumah mertuanya, jatuh cinta sama anaknya Laban, pamannya sendiri, supaya Yakub itu betul-betul diasah sebetulnya, supaya betul-betul dibentuk oleh Tuhan sendiri melalui kehadiran Laban yang suka mencurahi menantunya sendiri, supaya dia belajar sabar. Sebab kalau orang seperti Laban ini tidak ada dalam hidupnya Yakub, Yakub selalu sukses, Yakub selalu berhasil, segala keinginannya selalu dapat, maka Yakub tidak pernah menjadi Yakub yang pajak sabar. Saudara, kadang-kadang kita suka marah dengan Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Kok Tuhan tempatkan orang yang seperti ini dalam hidupku? Seringkali kita menjadi marah. Tapi kalau kita mau melihat sisi positifnya, kehadiran Laban dalam hidup Yakub, Yakub bisa bersyukur karena melalui Laban dia dibentuk menjadi Yakub yang sabar. Sehingga akhirnya saudara, saya ingin mengajak saudara membaca suatu kisah yang sangat indah
yaitu dari Kejadian pasal 35 ayat 10, saudara. Masih kisah tentang Yakub. 35 ayat 10, kitab Kejadian. Disebutkan begini. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, ayat 9, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Dan inilah pertama kali Israel itu nanti dipakai menjadi nama yang sampai sekarang orang-orang yang begitu bangga kepada keturunan Yakub itu mengklaim dirinya sebagai bangsa Israel. Karena Tuhan mengubah Yakub menjadi Israel. Yakub, saudara, itu artinya penipu. Bagaimana sih penipu yang banyak akal liciknya ini diubah oleh Allah menjadi Israel? Israel itu saudara mempunyai beberapa arti, tetapi arti yang populer itu gabungan dari dua kata, Isra dan El. El itu Allah, El itu Elohim. Isra salah satu artinya adalah pahlawan. Kamu sekarang bukan lagi pengecut, bukan lagi penipu, tetapi kamu sekarang adalah Israel, pahlawan Allah. Sebab dia sudah bergumul dengan Allah dan dia menang. Saudara, dalam hidup ini kadang-kadang kita ditempatkan pada situasi-situasi yang tidak mudah, yang sulit. Apakah kita menjadi orang yang berhasil seperti Yakub? Dari orang yang pengecut, dari orang yang penipu, dari orang yang licik. Kemudian diproses, membiarkan diproses oleh Tuhan. Akhirnya bisa menjadi Israel, menjadi pahlawan Allah. Sehingga setiap orang yang menyebut dia Israel, orang selalu diingatkan bahwa ada suatu proses yang panjang di mana akhirnya Yakub itu tunduk, sabar terhadap waktu Allah, membiarkan dibentuk oleh Allah. Saudara, kadang-kadang saudara, hidup kita itu seperti kalau seseorang itu membuat saudara tahu apa? Sulingan itu apa ya dalam bahasa suling ya? Saudara tahu suling? Alat tiup yang begini itu ya, yang dibuat dari bambu. Seandainya bambu itu bisa berteriak, bisa berbicara, dia mengatakan aku nggak mau. Sebab bambu itu saudara untuk bisa menjadi suling yang merdu itu tidak bisa cuma biar di tempatnya. Dia perlu dipotong, perlu diambil bagian yang paling bagus. Setelah itu perlu dibersihkan, perlu dikerat, perlu dilubangi. Lalu kalau sudah, biasanya ahli pembuat suling itu mencoba di stem. Oh, ini lubangnya kurang besar di bagian sini, ini kurang mepet sana, perlu digeser, perlu dikerat lagi, supaya menjadi suling kalau ditiup itu mengeluarkan suara yang begitu indah walaupun dia cuma bambu. Kadang-kadang hidup kita juga begitu. Supaya kita itu sungguh-sungguh memiliki hidup yang penuh kasih. Maka kasih itu bukan cuma perasaan, kasih itu bukan cuma perasaan melankolik dan romantik, tetapi kasih yang sesungguhnya, kasih itu sabar. Agar supaya kita memiliki kasih yang sesungguhnya. Saudara, betapa pentingnya orang memiliki kesabaran. Sebab orang yang tidak bisa memiliki kesabaran, saudara, dia sebenarnya gagal di dalam kasih. Sebab sabar itu mempunyai pengertian mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Sabar artinya mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Sabar itu artinya mengesampingkan pemuasan perasaan. Perasaan marah, perasaan jengkel dikesampingkan supaya dia bisa
memiliki kasih. Sehingga Amsal pasal 14 ayat 29 saudara mengatakan bahwa orang yang sabar itu besar pengertiannya. Orang yang besar pengertiannya atau orang yang bijaksana biasanya adalah orang yang sabar. Tidak cepat reaktif. Kalau ada masalah tidak cepat dia reaktif, tapi dia berpikir dulu, dia cooling down dulu untuk mendapatkan sikap yang tepat di dalam menyelesaikan persoalan. Amsal pasal 16 ayat 32 mengatakan orang yang sabar itu melebihi pahlawan, katanya begitu. Orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Mengapa? Sebab orang yang sabar adalah orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Saudara, biasanya kalau di dalam perang, saudara, ada dua golongan tentara. Satu, yaitu tentara yang biasanya di garis depan, maju perang. Cepat, gerak, cepat. Lalu setelah itu kalau dia bisa merebut kota, ini zaman dulu, konsep perang zaman dulu. Terus diserahkan kepada tentara-tentara yang bisa kemudian memulihkan, menata kota itu yang sudah ditaklukkan. Nah, biasanya tentara-tentara yang ditaruh garis belakang untuk nanti kalau kota itu sudah direbut, supaya kota itu bisa diatur kembali, ditata kembali, dikuasai supaya tidak lepas kembali. Itu dipilih tentara-tentara yang sabar. Tentara yang tidak sabaran, gerak cepat, yang cepat, itu biasanya ditaruh di garis depan. Serang. Lalu setelah itu lari cepat. Biasanya tentara yang sabar, yang telaten, yang suka mengopeni, itu yang ditaruh untuk menata. Ini maksudnya si Amsal, bahwa seorang yang sabar itu lebih dari pahlawan. Orang yang sabar itu melebihi dari orang yang menaklukkan kota. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita membicarakan 2 minggu yang lalu, bagaimana supaya hubungan suami istri, hubungan kita dengan teman-teman kita di dalam bekerja, dimanapun bersaudara, supaya hubungan kita itu bisa win-win di dalam menghadapi masalah. Supaya istri kita bisa menang, saya bisa menang. Supaya hubungan kita itu tidak kalah menang atau menang kalah. Atau jangan sampai hubungan kita itu suami istri biasanya kalah-kalah. Suka berantem tapi sudah, wah pokoknya mati satu, mati semua. Tapi bagaimana supaya di dalam hubungan suami istri itu bisa win-win solution? Sebab di dalam hubungan manusia, baik hubungan bekerja, hubungan bersahabat, terlebih lagi hubungan pernikahan, itu tidak ada yang tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi bagaimana supaya kita itu bisa menyelesaikannya secara win-win solution? Kuncinya adalah kasih. Dan bagaimana kasih itu diterjemahkan? Disebutkan kasih adalah sabar. Sabar menanggung segala sesuatu. Ya, sabar untuk menantikan saat Tuhan bekerja. Sabar untuk bisa mengontrol diri. Sabar untuk tidak memuaskan keinginan emosi sendiri. Itu yang dimaksud kasih itu sabar. Saudara dan saya berharap saudara dan saya belajar dari firman Tuhan. Jadi kalau kepingin tahu apa yang kasih itu artinya sabar. Minggu depan kita akan belajar selanjutnya, saudara. Sebab masih ada definisi yang lebih panjang. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut. Apa pengertiannya? Ya, kita akan belajar. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini, saudara. Mengambil saat teduh sejenak. Saya ingin mengajak saudara diam untuk memikirkan apakah kita sudah memiliki kesabaran, terutama pada orang-orang yang paling dekat dalam hidup kita, sebagai ungkapan, sebagai perwujudan dari kasih.
Kalau kita seringkali merenungkan, saudara-saudara, seringkali banyak ketidakharmonisan terjadi, baik dalam hubungan orang tua anak, hubungan suami istri, hubungan saudara, karena seringkali kita tidak mewujudkan kasih dalam pengertian sabar. Mari kita berdoa. Tidak seorang pun Tuhan memiliki kualitas kasih seperti firman-Mu, yaitu kasih itu sabar. Sabar untuk rela berkorban demi yang dikasihi. Sabar untuk bisa mengontrol diri, bukan untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. Kami mengakui bahwa seringkali banyak persoalan timbul dalam hubungan kami dengan sesama kami, karena kami tidak bisa lebih sabar. Kami sadar bahwa dalam diri kami sendiri kami tidak memiliki itu. Karena kasih yang sabar itu berasal dari Tuhan sendiri. Anugerahkan itu dalam hidup kami, supaya kami bisa lebih sabar terhadap pasangan hidup kami. Kami bisa lebih sabar terhadap anak kami. Kami bisa lebih sabar terhadap orang tua kami. Kami bisa lebih sabar terhadap teman sekerja kami. Kami lebih sabar terhadap rekan sepelayanan kami, supaya Engkau dipermuliakan. Engkau sanggup membentuk dan mengubah Yakub menjadi Israel. Allah yang sama, kami percaya Kau juga sanggup membentuk hidup kami, supaya kami lebih sabar. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon, limpahilah kami terus dengan kasih-Mu, supaya kami bisa bersabar terhadap orang-orang yang kami cintai, terutama orang-orang yang dekat dengan kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami. Dengarlah doa kami ya Yesus. Amin.